Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi CPT. Nah, teman-teman, apa sih itu CPT? Nah, teman-teman harus tahu nih, CPT itu letaknya di mana, di kereta apa. Biasanya itu CPT terdapat di sepeda motor matic ya. Nah, mungkin ini adalah salah satu contoh gambar CPT, atau ada juga komponen-komponen berbagai CPT. CPT itu adalah singkatan dari Continuously Variable Transmission atau transmisi otomatis. Nah, di bagian-bagian CPT ini terdapat beberapa komponen. Nah, yang pertama itu ada komponen puli tetap. Nah, teman-teman harus tahu puli tetap itu yang mana untuk primer. Nah, fungsi puli tetap primer itu adalah untuk yang pertama untuk menahan V-belt saat terjadi putaran menengah sampai tinggi. Nah, jadi fungsinya dia yang pertama itu untuk menahan V-belt dari putaran. Yang kedua, fungsi puli primer tetap itu mendinginkan CPT, bagian-bagian CPT, agar panas yang ada di dalam CPT itu tidak berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua ada komponen V-belt. Nah, fungsi V-belt ini adalah meneruskan putaran dari poros engkol menuju dari puli primer tetap sampai puli sekunder. Nah, jadi fungsi V-belt itu untuk meneruskan putaran. Nah, teman-teman harus tahu juga gimana sih kerusakan pada V-belt. Nah, biasanya V-belt itu terdapat retakan pada tali puli, V-belt atau tali puli biasanya terdapat retakan pada diameter dalam V-belt atau tali puli. Nah, selanjutnya juga ada komponen puli gerak primer. Nah, fungsi puli gerak primer ini untuk meneruskan putaran dari poros engkol dan diteruskan melalui V-belt dan terjadi gaya gesekan atau gaya putaran, mengakibatkan mengembangnya puli gerak. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu juga mengidentifikasi masalah pada puli gerak ini gimana. Nah, biasanya itu kita lihat di dinding-dinding puli gerak, primer gerak. Apabila terjadi kausan, dia akan terlihat tergores atau lain sebagainya. Nah, biasanya teman-teman tahu nggak cara mengidentifikasinya? Nah, itulah salah satu mengidentifikasinya. Dilihat dulu pulinya gimana kerusakannya. Nah, maka kita tahu. Nah, selanjutnya ada juga ruler. Nah, fungsi ruler ini adalah meneruskan putaran juga dari poros engkol yang dimana dia terjadi gaya lemparan yang mengakibatkan besar kecilnya gaya puli gerak. Jadi gaya puli gerak ini diatur oleh namanya ruler. Nah, komponen ruler ini pun berfungsi besar pada bagian CPT. Apabila gaya putarannya itu kurang tenaga, biasanya pada ruler ini terjadi kausan. Nah, biasanya kausan pada ruler ini terjadi peyang-peyang pada rulernya itu yang mengakibatkan gaya lemparannya itu tidak maksimal. Nah, selanjutnya juga ada namanya slider. Jadi fungsi slider ini juga sangat penting karena yang pertama itu slider ini untuk menahan lemparan dari ruler. Nah, apabila slidernya ini terjadi kausan, longgar atau lain sebagainya, biasanya lemparan yang diberikan oleh ruler itu tidak maksimal juga. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih gimana sih mengidentifikasi masalah pada bagian CPT. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya juga ada tutup slider. Tutup slider ini untuk menahan atau tempat tutupnya ruler. Nah, jadi apabila ruler ini terlempar, terjadi gaya putaran, maka fungsi tutup slider ini untuk menahan lemparan itu tadi. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu gimana itu tutup slider itu kan. Nah, nanti kita akan bahas, kita akan bedah
saat melakukan praktek. Terus lanjut ke bagian sekunder. Nah, sekunder ini ada beberapa komponen. Nah, yang pertama itu ada puli tetap sekunder. Nah, fungsi puli tetap sekunder ini adalah untuk menahan V-belt. Nah, jadi peran pentingnya itu hanya menahan saja. Apabila terjadi gesekan, ya dia hanya diam saja karena nggak ada gaya putaran juga dia, karena kan puli sekunder juga tetap. Nah, kausannya pun sama, biasanya terdapat gesekan karena gesekan dari V-belt itu mengakibatkan kausan pada dinding-dinding puli sekunder tetap. Nah, selanjutnya juga ada puli gerak sekunder. Nah, puli gerak sekunder ini untuk meneruskan putaran dari puli primer melalui V-belt tadi dan diteruskan melalui puli sekunder gerak. Nah, jadi apabila terjadi putaran, maka puli gerak sekunder ini akan mengembang dan mengecil tergantung putaran yang diberikan. Nah, kausannya pun sama, terjadi kausan pada dinding atau biasanya kekurangan grease atau gemuk. Nah, biasanya mengakibatkan kausan pada puli gerak sekunder. Nah, selanjutnya juga ada namanya torque cam. Nah, torque cam ini komponen sangat penting pada puli gerak. Apabila dia terjadi kausan atau apabila dia kausan grease, maka putaran yang diberikan oleh primer, maka putarannya tidak maksimal karena dia kekurangan grease. Nah, biasanya di torque cam ini kita kasih grease sebanyak mungkin. Nah, agar apa? Agar putaran yang diberikan itu maksimal. Nah, itu salah satu contoh komponen ada bagian CVT. Nah, selanjutnya ada juga komponen pegas sekunder. Nah, pegas sekunder ini berperan penting bagi putaran mesin juga. Apabila pegas ini terlalu keras, maka putaran yang diberikan juga akan berdampak pada mesin. Nah, biasanya pegas ini biasanya terjadi kerusakan itu ya dia mengecil. Kalau tidak mengecil ya terjadi kekerasan pada pegas. Nah, selanjutnya juga ada kanvas kopling. Nah, kanvas kopling ini meneruskan putaran dari pegas dan diteruskan melalui kanvas kopling. Nah, apabila kanvas koplingnya habis, maka putaran yang diberikan juga ya agak sedikit lambat responnya. Nah, biasanya ini kalau kita naik sepeda motor, keadaan berjalan, biasanya itu tenaga kurang maksimal saat putaran menengah ataupun tinggi, biasanya kanvas kopling ini terjadi kausan atau memang sudah waktunya perlu kita ganti. Nah, itu mungkin adalah bagian-bagian CVT. Yang selanjutnya ada juga namanya rumah kopling. Nah, rumah kopling atau lonceng kopling ini adalah fungsinya itu meneruskan putaran dari kanvas kopling dan diteruskan ke rumah kopling dan terjadi putaran pada roda. Nah, biasanya juga rumah kopling ini terjadi kausannya itu terjadi parit-parit pada rumah kopling. Nah, biasanya ini kita kalau terjadi kausan itu wajib yang pertama kita ganti. Yang kedua, kalau tidak bisa diganti, ini wajib kita bubut. Kita bubut sampai dia tidak terjadi keparetan atau terjadi dudukan-dudukan yang membuat kanvas kopling ini sedikit putarannya sedikit kurang maksimal. Nah, mungkin itu adalah salah satu contoh komponen CVT dan mungkin kerusakan CVT. Ini adalah langkah-langkah pada pembongkaran bagian CVT. Nah, teman-teman juga harus tahu. Biasanya kita lihat dulu CVT-nya
apabila terjadi ya ada yang menyangkut atau gimana, itu wajib kita lihat dulu CVT-nya gimana. Nah, biasanya itu kalau di kereta sepeda motor Vario biasanya kita langsung tuh membuka CVT-nya. Nah, karena tidak ada bagian yang lain yang menyangkut pada CVT atau bak CVT. Nah, kalau di sepeda motor Mio atau NMAX, nah kan bagian CVT ini atau bak CVT ini tersangkut dia oleh saringan hawa atau lain sebagainya. Nah, di bagian bak CVT ini terdapat baut 8 ya. Baut 8 ini ada beberapa baut. Nah, biasanya kita untuk tata cara pembongkarannya itu kita dimulai dari luar dulu. Nah, jadi kita buka dari bagian luar secara menyilang dengan putaran 1/3 atau 1/4. Jadi kita sesuaikan putarannya, mukanya juga secara menyilang. Agar apa? Agar baut yang dimana terjadi jamur atau berkarat saat kita membukanya sesuai dengan prosedur, tidak terjadi patah pada baut bak CVT. Nah, kita wajib membukanya secara menyilang dari bagian luar sampai bagian dalam. Setelah kita membukanya secara menyilang, kita buka dulu itu bagian bak CVT-nya. Bak CVT-nya kita buka apabila terjadi menyangkut atau biasanya masih rapat, makanya biasanya nggak bisa kita langsung kita buka atau kita bongkar. Biasanya harus kita ketok dulu bagian yang bisa kita buka atau bisa kita congkel. Nah, biasanya kita buka ataupun nggak bisa langsung dibuka, dipukul dulu. Setelah dipukul baru membuat bak CVT itu terbuka. Nah, kita lanjut juga ke bagian bak CVT. Udah di bagian dalam CVT ini. Biasanya kita membuka itu dari bagian belakang terlebih dahulu, dari puli sekunder. Nah, biasanya kita di bagian puli sekunder kita buka dulu terlebih dahulu menggunakan alat kunci shock sesuai dengan ukuran atau spesifikasi pada puli sekunder. Nah, biasanya kita tuh nggak bisa langsung buka, kita membutuhkan namanya alat SST atau standar service tool. Nah, alat SST ini juga kita butuhkan karena apa? Karena untuk membuka bagian bak CVT ini perlu menahan rumah CVT. Nah, biasanya itu kita tahan menggunakan alat SST. Setelah kita menggunakan alat SST baru kita buka. Nah, setelah kita buka, kita copot itu bagian rumah kopling. Setelah kita membuka rumah kopling, kita copot puli sekunder tetap dan gerak dari pibetnya atau tali pulinya. Nah, setelah kita buka, kita bongkar, kita letakkan sesuai dengan bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian puli sekunder, puli primer. Nah, jadi di puli primer ini juga kita masih sama ya, kita masih menggunakan namanya itu alat SST untuk menahan bagian puli, karena saat kita membuka itu tidak bisa langsung kita buka atau kita bongkar. Nah, biasanya kita tahan, terus kita sesuaikan juga kunci shocknya dengan ukurannya. Setelah itu kita buka. Setelah kita buka, kita copot satu persatu. Agar apa? Jangan teman-teman asal membuka. Nah, jadi nanti teman-teman saat memasang bingung, gimana sih yang pertama, gimana sih yang terakhir. Nah, jadi saat kita membongkar itu harus satu persatu kita buka. Dari murnya kita buka, dari ringnya kita buka, terus sampai gigi engkolnya dan sampai bagian dalam kita buka satu per satu. Agar apa? Cara pemasangan nanti teman-teman nggak bingung. Saya harap saat membongkar nanti teman-teman harus tahu tata cara pembongkarannya, penggunaan alatnya, dan saat membongkar membongkarnya ya harus satu persatu membukanya.
Jadi jangan sampai salah. Oke, setelah saya tadi menjelaskan tentang komponen, mengidentifikasi masalah, dan tahap-tahap pembongkarannya, selanjutnya kita akan mengevaluasi. Nah, di sini saya akan beri soal ke teman-teman. Nah, coba saya di sini memberi soal ke teman-teman 2 soal saja, tidak terlalu banyak. Nah, yang pertama, apa sih yang sering terjadi kerusakan CPT pada bagian primer dan sekunder? Nah, itu soal pertama untuk bagian CPT. Yang kedua, apa sih singkatan pada CPT? Mungkin 2 soal saja yang saya berikan dan bisa teman-teman jawab. Oke, itu saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.